Selamat sore ibu-ibu, bertemu kembali dengan saya Ella Laila, pendamping sosial Kecamatan Cibiuk. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan P2K2 hari ini. Bagaimana kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai stunting ya ibu, penanganan dan pencegahan stunting. Nah, sekarang kita akan melanjutkan modul 8, mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Kemarin saya sudah memberikan kepada ibu-ibu komitmen janji diri dalam pencegahan dan penanganan stunting, karena kita sudah selesai membahas dari modul 1 sampai modul 8. Bagaimana, sudah diisi belum Bu? Belum? Ya, sekarang kita akan isi dan pahami kembali tabel janji diri yang kemarin sudah diberikan ya Bu. Nah, sebelumnya kita akan konsentrasi dulu ya Bu. Tepuk P2K dulu, P2K2 dulu ya sebelum kita mulai. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Sekali lagi ya Bu, tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Iya. Nah, ibu-ibu, di sini kita akan mengulang dulu pembahasan dari modul 1 ya Bu. Nah, masih ingat enggak modul 1 pembahasannya tentang apa Bu? Nah, sambil kita mengisi rencana ya, rencana pencegahan dan penanganan stunting yang sudah dibuat kemarin, kita akan sambil membahas satu-satu pembahasan dari tiap modul ya, karena itu merupakan komitmen kita selaku KPM untuk meningkatkan penanganan dan pencegahan stunting. Modul 1 yaitu mengenai apa Bu? Kebijakan pencegahan dan penanganan stunting bagi KPM PKH. Apa aja Bu kebijakannya? Ya betul, BPNT. Kemudian apalagi Bu? PKH. Nah, itu sudah diaplikasikan belum Bu? Nah, sudah dirasakan belum sama ibu-ibu bagaimana kebijakannya? Ibu-ibu kalau BPNT di mana itunya mengambilnya? Apakah ibu-ibu bisa beli sendiri di warung apa aja? Ya betul, di warung yang sudah disediakan ya Bu. Kemudian bagaimana bahan-bahannya? Apakah itu mendukung stunting tidak? Iya betul. Nah, jadi berupa makanan pokok dan sumber gizi bagi keluarga. Jadi kebijakan Kementerian Sosial sangat mendukung dalam penanganan dan pencegahan stunting. Sudah dilakukan belum ya Bu? Sudah? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau yang sudah, kita akan memberi tanda ini ya Bu. Nah, kalau yang sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan itu dapat mencegah stunting bagi keluarga kita ya Bu. Nah, ada yang belum cair ya Bu ya? Iya, tidak apa-apa kalau nanti sudah cair. Diharapkan itu dapat meningkatkan gizi dan menangani stunting. Kemudian ada yang sedang dilakukan ya Bu, karena ada sebagian yang baru cair ya menerima kartunya Bu ya. Ya, sedang
dilaksanakan. Itu dilaksanakan setiap bulan ya Bu. Nah, kita tandai setiap bulan. Kemudian modul 2, permasalahan stunting. Ada tidak permasalahan stunting di keluarga ibu atau di lingkungan sekitar ibu-ibu? Mengenai stunting itu apa Bu? Ada yang tahu nggak pengertian stuntingnya? Iya, tingginya tidak sesuai dengan usianya. Nah, gimana, sudah dilakukan belum pencegahan mengenai permasalahan stunting ini? Oh, ada yang sedang dilakukan? Iya, kita tempel ya Bu, ada yang sedang dilakukan. Iya, tidak apa-apa Bu kalau masih dalam tahap melakukan sedang proses melakukan penanganan stunting. Nah, terus saja dilakukan karena itu sangat membantu dalam pencegahan dan penanganan stunting. Oh, ada yang sudah juga. Alhamdulillah ya Bu, kalau sudah dilaksanakan berarti ibu-ibu sangat memanfaatkan layanan-layanan yang ada dalam di lingkungan sekitar kita ya. Nah, lanjut ke modul 3 ya Bu. Modul 3, ada yang tahu modul 3 itu apa? Ya, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Di lingkungan ibu-ibu ada yang hamil tidak? Atau di sini ada yang hamil? Ada, alhamdulillah. Berapa bulan Bu? 3 bulan ya? Oh iya. Nah, bagaimana cara pencegahan dan penanganan stunting bagi ibu hamil katanya Bu? Kita sebagai tetangganya harus mendorong dan menjaganya ya. Kemudian selalu memeriksakan kehamilannya minimal 3 kali selama kehamilan. Kemudian pil tambah darahnya diminum walaupun dalam keadaan mual, mabuk dalam kehamilan, tapi tetap asupan gizinya harus diperhatikan karena itu mendorong penanganan dan pencegahan stunting bagi anak-anak ya Bu ya. Iya. Bagaimana, sudah dilakukan? Alhamdulillah sudah ya Bu. Semuanya sudah. Alhamdulillah. Atau sedang Bu? Nah, sedang dilakukan ya. Kemudian terus menerus dilakukan agar semakin baik. Kita tempel dulu. Sedang dan sudah dilakukan ya. Jadi ibu-ibu sudah mengingatkan dan memperhatikan ibu yang sedang hamil. Kemudian bagi yang sedang hamil itu sedang melakukan penanganan dan pencegahan secara terus-menerus ya. Kemudian kita lanjutkan kepada modul 3 pembahasannya. Apa ya modul 3? Masih ingat Bu? Modul 4 ya Bu ya? Iya. Modul 4, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Bagaimana, sudah dilakukan? Sudah. Jadi mendorong bagi ibu menyusui dan bayi baru lahir untuk memberikan ASI sampai usia anak 2 tahun. Boleh tidak diberikan makanan selain ASI sebelum usianya 6 bulan? Tidak ya Bu. Jadi kita sama-sama memperhatikan asupan gizi anak yang baru lahir melalui pemberian ASI eksklusif. Sudah ya Bu? Sudah dilakukan? Sudah. Kemudian modul 5,
pencegahan dan penanganan stunting melalui stimulasi pada anak. Anak berapa yang disebut anak itu usia berapa tahun ya, Bu? Usia berapa tahun saja? Iya betul, dari mulai lahir sehingga usianya 6 tahun. Stimulasi yang diberikan dari setiap anak berbeda-beda ya Bu. Dari usianya 0 sampai 6 bulan, kemudian 1 tahun, berbeda-beda. Tetapi stimulus yang diberikan pun berbeda-beda. Bagaimana sudah dilakukan pencegahan melalui stimulasinya? Ya alhamdulillah ya, kalau sudah kita akan memberikan tanda. Nah, bagi yang sudah, nanti ibu-ibu di dalam tabel komitmen atau janji diri yang sudah diberikan harap diisi ya Bu. Nah, komitmennya apa aja, ibu-ibu akan melakukan apa aja. Nah, sekarang modul 6, pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi anak usia dini. Bagaimana sudah diaplikasikan dengan benar Bu? Uang PKH-nya misalkan diberikan makanan yang bergizi. Sudah Bu? Sudah, alhamdulillah. Tidak diberikan untuk jalan-jalan Bu? Tidak ya. Ya, terima kasih Bu sudah memanfaatkan bantuan sosial PKH dengan baik ya. Kemudian modul 7, pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan. Bagaimana di sini sudah punya jamban sendiri Bu? Sudah mulai dilaksanakan kemarin, tidak buang air besar di mana saja, sudah. Oh, sudah melakukan iuran untuk jamban sehat ya Bu. Iya, alhamdulillah, berarti itu ada peningkatan dalam modul 7 ya. Sedang ya Bu, sedang dilakukan proses untuk membuat jamban sehat. Ya, terima kasih ya Bu. Tidak apa-apa, perlahan-lahan saja. Yang penting disesuaikan dengan kemampuan ibu-ibu. Jangan sampai itu memberatkan ibu-ibu. Bisa saja itu dikonsultasikan dengan desa setempat ya Bu ya. Dia nanti ada dana desa untuk membantu pemenuhan jamban sehatnya. Kemudian cuci tangannya sudah dibiasakan Bu? Iya, alhamdulillah ya Bu. Nah itu karena sekarang kan sedang virus COVID. Nah, jadi kebersihannya tidak hanya cuci tangan, tetapi setiap keluar masuk itu langsung diganti baju. Kemudian memberikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk selalu memakai masker. Ya, terima kasih Bu yang sudah melaksanakannya. Nah, yang belum, tidak apa-apa, pelan-pelan kita akan melakukan pembiasaan ya Bu, agar semakin ke depan semakin terbiasa untuk menjaga kesehatan, kebersihan kita dan keluarga kita ya. Ya, berarti ada yang belum dan ada yang sedang melaksanakan, juga ada yang sudah melaksanakan ya Bu. Nah, tiga-tiganya kita isi. Kemudian modul 8, mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan. Nah, di sini semuanya sudah melakukan mengisi tabel janji dirinya Bu. Iya. Nah, itu sebagai komitmen kita ibu-ibu dan saya untuk selalu melakukan proses pemantauan kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu menjalankan pencegahan dan penanganan stunting ini dengan benar atau tidak. Nah, dan itu merupakan salah satu kewajiban ibu-ibu untuk menjaga dan menjalankannya ya Bu ya, kita sama-sama. Nah, nanti setiap pertemuan akan saya lihat kembali bagaimana proses pembiasaan, penanganan dan pencegahan stunting yang sudah dilakukan ibu-ibu atau belum dilakukan ibu-ibu, atau apa Bu, atau
masih proses melakukan pembiasaannya. Nah, tidak apa-apa ya Bu. Nah, karena kita kan berada di masa pembiasaan ya Bu. Nah, yang tadinya kita tidak terbiasa mencuci tangan, sekarang kita harus terbiasa mencuci tangan. Kemudian yang tadinya bebas kita berpergian kemana saja, sekarang kita dibatasi karena adanya COVID-19. Ya, tidak ada COVID-19 pun kita harus tetap menjaga kebersihan kita dan keluarga kita ya Bu ya. Kemudian pencegahan nah, nanti kalau tidak sama saya bisa dengan ketua kelompok untuk melakukan monitoring, karena alhamdulillah dalam kegiatan labelisasi kan sudah ada dokumentasi bagaimana sejauh mana ibu-ibu memiliki jamban sehat di rumahnya, apakah kebersihan rumahnya dijaga. Nah, yang tadinya belum rapihnya boleh dirapihkan mulai dari sekarang, jamban sehatnya mulai dirapihkan, kemudian air bersihnya mulai diperhatikan ya Bu ya. Nah, kemudian kita akan sama-sama melakukan monitoring ya Bu. Tadi sudah saya sampaikan baik oleh saya sebulan sekali atau oleh ketua kelompok. Nah, itu secara terus-menerus akan saya lakukan setiap bulannya. Nah, dan itu akan menjadi kebiasaan kita selaku KPM PKH. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah pembahasan dari modul 1 sampai modul 8 sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangannya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Nah, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah melakukan komitmen. Tadi udah diisi komitmennya, yang belum tidak apa-apa, boleh mulai dari sekarang kita sama-sama melakukannya ya Bu ya. Kemudian bagaimana ibu-ibu akan dilakukan janji diri dan komitmen mengenai penanganan dan pencegahan stuntingnya? Ya, saya harapkan ibu-ibu melakukannya karena itu sangat besar manfaatnya, tidak bagi saya ya Bu, tapi bagi ibu-ibu dan keluarga ibu agar selalu sehat ya Bu ya. Kemudian saya harap setiap ada permasalahan mengenai penanganan dan pencegahan stunting, ibu-ibu tidak sungkan untuk berbicara kepada saya ya Bu, atau melalui ketua kelompoknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita akan sama-sama melakukan penanganan dan pencegahan stunting ya Bu ya. Nah, kita tutup dengan pertemuan ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.